Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbina nabtadi ad-dirasa fi hadzal yaum bi qira'ati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Antum bi khair? Bi khair, alhamdulillah. Ya, pada minggu lalu kita sudah belajar bersama Al-Baqarah ayat 9 sampai ayat 10. Dari yang kita baca kemarin dari kitab Sofatut Tafasir, ya, belum kedengaran atau belum terlihat atau belum terbaca al-wujuh al-balaghiyahnya, ya. Jadi memang di dalam Sofatut Tafasir itu setelah sekian ayat, 4 ayat, 5 ayat atau 10 ayat kadang-kadang baru wujuh al-balaghiyah. Nah, ini yang sempat tempo hari saya katakan bahwa kitab Asy-Syamil fi Balaghatil Quran ada 3 juz, ya. Ini penulisnya kawan saya, ya, kawan atau adik kelas, ya, di Mesir. Namanya Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati Romli, ya, ulama muda dari Jombang. Dia kelahiran 79. Jadi sekarang baru usianya 45 tahun. Dan dia sudah pengurus Suriah PBNU Pusat. 45 tahun dan sudah bisa membuat kitab ini. Ada 3 mujalad, ya. 3 mujalad dan beredarnya bukan di Indonesia, malah di Mesir, di negara-negara Arab, ya. Jadi kalau ada yang berminat mendalami Balaghatul Quran, saya kira ini lebih bagus, ya, untuk dimiliki. Ini bukan promosi tapi ya promosi. Silakan, ya. Jadi Gus Awif itu putra atau dari keluarga pesantren Peterongan, ya. Saya sudah 2 kali kalau tidak salah ke pesantrennya, dan saya mendapatkan buku ini tidak membeli, tapi oleh mu'alifnya, oleh pengarangnya langsung diantar ke rumah, ya. Di samping ini ada beberapa buku lagi karangan dia, ya, kasihkan. Di samping itu bukan itu lagi, beserta makanan juga ngirimnya ya ke rumah, ya. Jadi saya kenal baik. Kebetulan saya pernah nguji bareng dengan beliau, ya, dengan Gus Awis. Biasanya dipanggilnya Gus Awis, ya. Jadi namanya Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati Romli. Nah, bisa dipanggil Gus Awis. Jadi sebelum ke Mesir, ya, dan dia S1-nya di Mesir, totalnya S2 dan S3-nya di Sudan. Sebelum ke Mesir tuh dia tahfidz dulu di pesantren Pandanaran. Umumnya yang ngambil tahfidz di Pandanaran itu yang serius, ya, 2 tahun itu hafidz 30 juz kamil. Asep yang ada bakatnya tahfidz di sana, Asep 30 juz itu. 30 juz hafal, ya. Dan ada beberapa kawan tuh seperti itu. Jadi kalau umpamanya sudah di Indonesia sudah 30 juz, sudah hafal, nanti masuk ke sana umpamanya ke Usuluddin, ya, jurusan tafsir, itu biasanya relatif cepat. Karena biasanya yang agak mengganjal tuh karena kita tidak terbiasa untuk hafalan. Jadi kalau di sininya sudah kamil, sudah 30 juz, relatif cepat untuk belajar di sana. Nah, itu, ya. Jadi 2 tahun umumnya. Dia juga kalau tidak salah dalam biografinya 2 tahun. Nah, di dalam ayat yang kemarin kita baca, ayat yang tadi, ya, atau yang kemarin kita sama-sama baca tafsirnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi Sofatut Tafasir tidak diterangkan tentang al-wujuh al-balaghiyahnya, tapi masalah ilmu lughahnya ataupun
muradib atau penafsiran, pemaknaan kata itu yang ada. Nah, saya kira kalau umpamanya Anda barengkan antara Sofatul Tafasir dengan ini ya, Syamil fi Balaghatil Quran, saya kira akan melengkapi ya kalau Anda mengadakan kajian-kajian tentang Balaghah Al-Quran. Umpamanya di dalam ayat kemarin yang yukhadimuna Allah, di sini sebutkan fi qauli ta'ala yukhadimuna Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un tibakus salam. Nah, itu kan main akan disebutkan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Nah, jadi ada tibak, ada antonimi, ada perlawanan. Ya. Tapi perlawanan aja dengan salaf, ada ma gitu. Ya. Haitsu tabaqa baina yukhadimuna wa ma yakhda'una. Nah, diantonimikan lawan kata antara yukhadimuna dengan wa ma yakhda'una. Di qauli ta'ala yukhadi'una Allah walladzina amanu jam'un bainal haqiqah wal majaz. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ya. Di anna mukhadat Allah majazut tasbih di makna muamalatuhu muamalatul khadi. Ya, itu kan majazi. Masa Allah akan ditipu, kan tidak. Tapi di sini sebutkan gitu ya. Di sini makanya majazi. Tapi ada juga yang hakiki, yaitu mukhadatul mu'minin hakikatan. Nah, itu kan. Jadi yukhadi'una Allah walladzina amanu, ya, itu jamun bainal haqiqah wal majaz. Li'anna mukhadatallahi majazun tasbih, di mana muamalatuhu muamalatul khadi wa mukhadatul mu'minin hakikatan. Ya, hakikatun. Qad jama'a baina yukhadi'una baina haqiqatul mukhada'ah wa majazih. Itulah digabungkan yukhadi'una haqiqah yang hakikat dan yukhadi'una majaz. Fi qauli ta'ala, coba dilihat ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Di sini ada uslubul qasr. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Uslubul qasr bi harfin nafyi wa illa. Ini kan dalam itu gak ada disebutkan ya dalam Sofatul Tafasir. Tapi qauli ta'ala wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ijaz bi harfi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ijaz bi harfi ma, ijaz bi harfi ma dalla siyaq alaihi wa taqdir wa ma yash'uruna annahum li anfusihim yukhadi'una. Wa ma yash'uruna annahum li anfusihim yukhadi'una. Jadi ada ijaz bil hadfi ya. Kan ijaz itu ada bil qasri, ada bil hadfi. Nah, itu kan tinggal dilanjutkan lagi ya pembahasannya. Fi qouli ta'ala fi qulubihim maradun kinayatun, kinayah kan ya. Fi qulubihim maradun kinayatun anil nifaq li annal marda fasadun lil badan wan nifaq fasadun lil qalbi. Dan memang kan kinayah itu kan bisa dimaknai hakikah, bisa tidak bisa dimaknai yang selainnya. Nah, kinayah itu ingat aja pernah dulu dari Al-Maqullah kan, contohnya katanya santri sudah melihat jam tangannya. Nah, kita lihat berarti ini waktu kuliah pengajian sudah selesai. Jadi memang melihat jam tangan. Jadi bisa melihat jam tangan benar, tapi ada makna di balik itu. Wah, ini pengajiannya udah lama nih, nah, itu kan, ya, waktunya udah selesai. Nah, jadi itu kinayah ya. Jadi kinayah itu bisa hakikatan, itu tidak hakikat juga bisa di majazian. Wa tankiru mar bil ibham. Maradun. Bahadal marbu wa ma yata'arafuhu an-nas minal amrad. Nah, jadi pakai maradun itu ibham, karena di sini maradnya itu wa ma yata'arafuhu. Ya, jadi marad yang tidak
dikenal ya, di antara manusia ya. Karena fil qalbi tadi fi qulubihim maradun isti'aratun tasrihiyah. Nah, itulah tulisannya isti'arah tasrihiyah. Hayatu subbiha al-marad an-nafsi bil marad al-jasadi. Hayatu subbiha al-marad an-nafsi bil marad al-jasadi. Bima kanu yakdibun jam'un baina sigotail madhi wal mudhari didilalati ala istimrar wa il munqati fi jami'il azminah. Bima kanu yakdibun. Jadi menggabungkan antara dua sigot yang madhi dan mudhari, menunjukkan kepada ada keberlanjutan tanpa terputus dari dulu sampai sekarang. Jadi itu ya ini ya ada perbedaan pendapat memang ya. Tempo hari saya jelaskan kalau karena ya fi'il madhi kemudian dan fi'il mudhari itu menunjukkan bahwa perbuatan itu berlangsung pada waktu lalu dan sekarang tidak dilaksanakan lagi. Pokoknya kuntu asrabud dukhan, saya dulu biasa merokok tapi sekarang tidak. Nah, itu pakai kuntu asrabud dukhan, jadi pakai fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kuntu uhibbuki. Nah, dulu saya pernah mencintaimu, berarti sekarang tidak lagi. Nah, itu ya. Jadi memang itu biasalah dalam pemahaman lughah itu kan perbedaan pendapat itu biasa. Sebagaimana kita sudah biasa memahami perbedaan itu di dalam fikih ya. Ada fikih qaulani dan sebagainya. Ya. Kita. Ya, kita lanjutkan ayat kemarin yang sama-sama kita baca ya. Sekarang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masuk ke ayat 11 ya. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka orang munafik ya, la tufsidu janganlah berbuat kerusakan fil ardhi di muka bumi. Wa idza qala lahum, yakni saya teringat dulu ya waktu mulai belajar tafsir dulu di PGA di sini kelas 5 kelas 6 yang untuk pertama kali saya belajar tafsir, terus yang ngajar tafsirnya Kiai Fuad Muhsin ya, paman. Nah itunya kalau itunya dari Ibu Kafir, jadi banyak airnya, aduh kok itu ngaji kok banyak air lagi dulu itu kan. Dan itu kan untuk pemula kan agak repot juga untuk menghafalnya, karena ini akan ujian, khawatir harus dihafal ayat-ayatnya itu. Ternyata dalam ujian kan tidak ada yang gitu kan, ujian malah lebih mudah. Nah ini kalau pokoknya menghafalnya sampai penafsiran dan ayat-ayatnya itu kan agak sulit ya. Ya. Jadi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh wa idza dan apabila qala berkata lahum kepada mereka, kepada orang-orang munafik, saha sapa ba'dul mu'minin sebagian orang yang beriman, la tas'au janganlah kau berusaha fil ardi di muka bumi, bil ifsadi dengan kerusakan, bi isaratil fitani dengan menyebar fitnah. Ya nanti kita perhatikan ya, fitnah itu kan banyak sekali artinya.
wal kufri dan kekufuran, wasaddi an sabilillah. Apa itu saddu? Asaddu menghalangi. Ya, asaddu menghalangi ya. Asaddu mana'ahu ay sarafahu roda'ahu. Jadi sadda anil amri mana'a ay sarafa. Jadi mencegah atau memalingkan, membelokkan. Ya. Atau a'rada. Ya, itu banyak artinya ya. Wasaddi an sabilillah, memalingkan dari jalan Allah, membelokkan dari jalan Allah. Qala Ibnu Mas'ud, al-fasad, yang dimaksud fasad bil ya al-fasad bil ardi, yang dimaksud dengan al-fasad bil ardi yaitu al-kufru, kekufuran. Wal amalu bil maksiati, melakukan kemaksiatan. Faman asa, barang siapa berbuat maksiat Allah kepada Allah, faqad afsada, maka orang tersebut telah merusak, berperilaku rusak atau merusak fil ardi, di muka bumi. Jadi bermaksiat kepada Allah itu sudah ifsad ya, sudah merusak bumi. Jadi ifsadul fil ardi sangat luas sekali ya. Jadi sementara ini kan ifsadul fil ardi itu dibanai merusak lingkungan, merusak gunung, iya itu juga. Tapi lebih luas kalau dalam Al-Quran, itu sampai bermaksiat kepada Allah itu juga ifsadul fil ardi. Ya. Qalu, para atau orang-orang munafik berkata, innama nahnu muslihun, kami ini hanyalah para reformis. Muslihun orang yang memperbaiki. Nah, muslihun ya reformis itu, aslah yuslihu itu kan mereformasi. Nah, dulu kan zamannya pemilu yang dulu, reformis dan muslih. Laisa sya'nuna al-ifsad abadan. Laisa, bukanlah sya'nuna, keadaan kami, al-ifsadu, merusak, abadan, selamanya. Gimana kan orang maling mengaku maling, tidak ada. Mesti dia merasa benar ya. Ya. Laisa sya'nunal ifsad abadan wa innama nahnu unasun muslihun. Kami itu hanyalah orang-orang muslihun, para reformis yang memperbaiki bumi ini. Nas'a, kami berusaha lil khairi, untuk kebaikan, wassalahi, dan perbaikan. Kebaikan dan perbaikan. Lil khairi, untuk kebaikan, wassalah, dan perbaikan. Fala yasihu, maka tak boleh mukhatibatana bidalik, bertutur atau mengatakan kepadaku, berbicara kepadaku bidalika, dengan kata-kata seperti itu. Ya, itu kan. La tufsidu fil ard, yang bingung itulah. Kami ini kan muslihun, orang-orang yang reformis, yang memperbaiki negara ini, yang memperbaiki dunia ini. Ya. Qala al-Baidawi, Imam Baidawi berkata, tasawwaru, mereka orang-orang munafik menggambarkan, mengimajinasikan al-fasada, kepada kerusakan, bisuratis salahi,
dengan gambaran perbaikan. Dengan gambaran perbaikan. Enggak, jadi dia mengimajinasikan kerusakan itu dengan gambaran perbaikan. Sekarang banyak yang ini ya, yang seperti usaha-usaha yang seperti itu. Kalau baca di koran, baca di berita itu, jadi umpamanya ada satu gunung ya, satu tempat, nah itu ya, sudah dipertahankan oleh masyarakat itu, jangan digali gunung itu, jangan diambil pasirnya, karena akan merusak lingkungan. Nanti kan akan banjir, gitu kan? Karena kan air yang turun air itu ke gunung itu tidak bisa tertahan lagi oleh pepohonan, karena pepohonannya sudah dirusak, udah pasirnya sudah diambil. Nah, tapi para penggerak, para pengusaha itu berkata, loh ini nanti mau dijadikan pesantren, gitu kan? Oh ya udahlah kalau dijadikan pesantren. Nah, tahu-tahu sudah habis tanahnya, pasirnya di sana, ternyata pesantrennya pun tidak ada. Yang penting dia dapat keuntungan. Nah itu ya, inilah yang digambarkan di sini ya. Jadi al-ifsad itu digambarkan oleh mereka itu al-islah. Ini kan pesantren kan nanti untuk kemajuan umat. Nanti kan di sini bisa ramai. Kalau ada pesantren kan nanti orang di sekitar ini bisa hidup, bisa makmur gitu kan. Nah, setelah habis pasir yang di dari gunung itu ternyata tidak kunjung dibangun. Nah, yang ada kan akhirnya kan masyarakat yang rugi, akhirnya kan lingkungan jadi rusak. Nah itu, makanya ini ya kita perlu kehati-hatian ya dalam menghadapi orang-orang yang seperti ini, yang munafik ya. Jadi tasawwarul al-fasad bi suratis salah. Jadi mengimajinasikan, menggambarkan kerusakan itu dengan gambaran keperbaikan. Lima fi qulubihim minal marad, karena memang di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Fakanu, maka mereka itu kaman qala Allah fihim, sebagaimana difirmankan oleh Allah berkenaan dengan kelakuan mereka. Afaman zujina lahu su amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi bagi mereka kejelekan amalnya, maka mereka melihatnya itu adalah kebaikan. Nah itu kadang-kadang diputarbalikkan ya. Ya memang dalam setiap fenomena itu kan tergantung dari sudut pandangnya ya. Terkadang ya, tapi yang orang-orang yang hanya mencari keuntungan, itu yang dilihatnya adalah dari segi kebaikannya, ada kebaikannya, tapi dorornya lebih banyak. Nah itu ya. Walidhalika, oleh karena itu raddallahu alaihim, Allah menolak atau membalas alaihim kepada mereka ablagha raddin ya, dengan penolakan yang sangat hebat ya, dan sangat keras ya, dengan penolakan yang sangat keras. Bitasdhiril jumlah, dengan memperlihatkan kalimat di harfai takkid, dengan dua huruf takkid. Ala al-munbahih al-munabbihah, ala al-munabbihah. Nabbaha yunabbihu tanbihan, apa itu artinya? Mengingatkan. Ya, mengingatkan itu kan, bagaimana saya katakan, kalau di Arab itu untuk pengumuman itu kan arjul intibah. Nah, itu pengumuman, nah, itu kan arjul intibah, dalam bahasa Arab seperti itu. Tapi jarang digunakan. Kalau di sini pengumuman apa? Kalimatnya apa? Bahasa Arab? Birukum. Birukum. Ya, bisa juga ya. Birukum. Itu yang kalau di Arab bisa juga itu ya.
di Arab banyak dipakainya ya arjul intibah. Arjul intibah. Maknanya sama, tapi dalam penggunaannya banyak digunakan itu ya. Arjul intibah. Jadi perhatian, attention please. Ya. Arjul intibah. Ala al-mutanabbiha, yang mengingatkan ya. Inna al-muqarrarah, yang menetapkan, wa ta'riful khobar, dan khobar yang dima'rifatkan, wa tawsidul fasal, dan penengah dari al-fasal ya, fasal ya. Jadi sini tidak pakai wasal, tidak pakai wawu, tapi dalam berupa fasal. Wal istidrak diadami syukur. Istidrak itu kan banyak ya. Apa namanya istidrak namanya? Dalam nahwu sharaf itu rafu tawahumi hasola min kalamin sabikin kama. Jadi rafu tawahumi, untuk menghilangkan keraguan-raguan. Umpamanya fulanun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Nah, istidrak seperti itu. Tapi biasanya kalau setelah tapi itu kan ada lawan kata, jadi semacam tibak ya. Fulanun ghaniyun lakinnahu bakhilun, itu istidrak dalam nahwu. Ya, jadi itu ya untuk jadi al-istidrak tadi untuk menghilangkan keraguan-raguan. Di adami syukur, karena tidak adanya perasaan. Faqala, maka Allah berfirman, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ala, ketahuilah, innahum, sungguhnya mereka, humul mufsiduna, mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yashurun, tapi mereka tidak merasakannya. Hai Allah, perhatikanlah, wantabihu, perhatikan, ayuhan nas, wahai orang-orang, innahum, sungguhnya mereka, orang-orang munafik, humul mufsidun, mereka itu al-mufsidun, orang-orang yang berlaku kerusakan, haqqan, benar-benar untuk melakukan kerusakan, la ghairuhum, tidak yang lainnya. Jadi hanya mereka lah yang buat kerusakan, yang lainnya tidak. Walakin la yaftanuna, fatona fahima, mereka tidak memahami. Fatona lil amri adokahu fahimahu, adoka fahima. Wala yuhissuna, dan mereka pun tidak merasakan. Lintimas itu apa? Mahayamhu imha, li imhai nuril iman, terhapusnya
terhapusnya cahaya iman. Jadi mereka nggak merasakan berbuat kerusakan karena iman mereka tidak ada. Jadi kalau imannya tidak ada, ya zauknya tuh sudah tidak terasa apa-apa, biasa-biasa aja. Ya karena tadi fi qulubihim maradun itu ya, dalam hatinya sudah sakit, jadi sudah kebal, sudah tidak merasa lagi bahwa itu merusak. Lintimasi nurul iman, karena tertutupnya atau terhapusnya cahaya iman fi qulubihim, di dalam hati mereka. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum, kepada mereka orang-orang munafik, aminu, berimanlah kalian semua, kama, sebagaimana amana, telah beriman an-nasu, orang-orang. Berimanlah tuh seperti orang-orang gitu kan. Ai wa idza qila lil munafiqin, kalau apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu imanan shadiqan, berimanlah dengan iman yang benar. La yasubuhu, syaba yasubu apa? La yasubuhu, syaba yasubu, khalaqa, bercampur, ikhtilat. Ya. La yasubuhu, la yukhallituhu, tidak bercampur, tidak mencampurkan nifakun, kemunafikan, walaria, dan tidak juga. Jadi mana wa idza qila wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, yaitu aminu imanan shadiqan, berimanlah dengan keimanan yang benar tanpa dicampuri dengan kemunafikan dan ria. Kama amanah, sebagaimana telah beriman siapa? Ashabun Nabi, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa akhlisu, dan mereka para sahabat ikhlas dan sepenuh hati fi imanihim, fi imanikum. Wa akhlisu fi imanikum. Bukan ya, akhlisu bukan itu fi'il amal ya, bukan. Wa akhlisu, dan berikhlaslah fi imanikum, dalam keimanan kamu. Wa ta'atikum, dan taat kamu lillahi, kepada Allah. Wa akhlisu, bukan wa akhlasu. Wa akhlisu fi imanikum, berikhlaslah dalam keimananmu dan ketaatanmu kepada Allah. Nah, ini dialog itu ya. Terus kalau orang-orang munafik jawab, anu minu kama amana sufaha, anu minu, apa aku harus beriman kama amana, sebagaimana beriman siapa asupaha, orang-orang sapeh, orang-orang juhala, asupaha yang bodoh. Nah, iya. Al-hamzah lil inkar. Nah, ya, ada ya pada pohon yang masuk. Lil inkar ma'as sukhriyati wal istihza, pengingkaran dan penghinaan, as-sukhriyah wal istihza. Ay qalu, atau mereka berkata, anu minu, apakah kami beriman kaimani haula'il jahalah, sebagaimana berimannya orang-orang yang jahil. Jahalah itu apa tuh? Sigohnya sebagai apa? Sigohnya jama dari jahil. Jahil jahalah. Jadi bukan masdar sana ya.
tapi jamak dari jahil. Jahil jahal. Ya. Jadi begitu kan? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Hamzah A-nya di sana ingkar, pengingkaran. Ya. Apakah saya harus beriman sebagai orang-orang bodoh? Ya bertanya kan, istifham itu kan maknanya banyak kan, istifhamnya. Itu bisa dilihat lagi dalam balaghah ya. Ada istifham di ingkar. Istifham macam-macam ya istifham. Ya. Jadi qalu mereka berkata anu'minu ka imani haula, apakah kami harus beriman sebagai imannya mereka al-jahalah, orang-orang bodoh, Absal, Suhaib, wa Ammar, wa Bilal. Ini kan ini termasuk hamba sahaya semuanya ya. Jadi mereka merasa orang kaya, masa harus sama cara berpikirnya, bersikapnya dengan orang-orang hamba sahaya. Nah, itu ya, jadi takabur mereka ya. Naqsil aqli wa tafkir, orang-orang yang kurang berpikir dan ya, kurang berakal dan kurang berpikir. Jadi dianggapnya itu ya, yang hamba sahaya pada masuk Islam tuh mereka sebutkan orang yang kurang berpikir, kurang berakal dan kurang berpikir. Ya. Qala Al-Baydawi berkata, ya, ya, Al-Badawi berkata innama safahuhum li'tiqadihim fasada ra'yihim. Sebetulnya mereka telah membodohkan ide mereka sendiri karena akidah dan rusaknya pendapat mereka. Auli tahqiri sya'nihim, atau karena penghinaan kepada keadaan mereka. Fa inna aktsarul mu'minin kanu fuqara, karena memang pada waktu itu mayoritas orang mukmin itu adalah fakir. Nah, jadi mereka merasa paling pintar, paling kaya, gitu kan. Jika nggak mau berperilaku seperti orang-orang yang fakir. Ya. Wa ma minhum mawali, hamba sahaya ya, kasahid wa Bilal. Ala, perhatikan ya, innahum, sungguhnya mereka humus sufaha, mereka itulah justru yang bodoh, walakin la ya'lamun. Ya. Ayat ala innahum humus sufaha. Perhatikan, innahum, sebutnya mereka humus sufaha, yang benar-benar safih ataupun bodoh, hakon benar-benar ya. Di annaman rokiba matnal batil karena safihan bilan tirain. Ini ungkapan ya. Di annaman rokiba matnal batil karena safihan bilan tirain. Siapapun yang melakukan kebatilan, ia adalah orang bodoh yang tak diragukan lagi. Itu terjemahan bebasnya ya. Di annaman raqiba matnal batil kana safihan bilan tirahin. Siapapun yang melakukan kebatilan, ia adalah orang bodoh yang tak dilakukan lagi. Bilan tirahin, tak dilakukan lagi.
Walakin tetapi la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui bihalihim, keadaan mereka, fid dhalalati, dalam kesesatan, wal jahli, dan kebodohan. Wadhalika ablagu fil ama, mereka lebih bodoh. Ama itu kan dulu kan sudah sama dengan safih ya. Wal bu'di anil huda, dan jauh dari petunjuk. Ya. Akada wa nabbaha wa hasala safaha fihim. Akada diperkuat dan diingatkan dan dikhususkan kebodohan itu fihim, ada di kalangan mereka. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, Allah berfirman munabihan ila musonatihim, mengingatkan kepada perlakuan mereka. Sona ayusoni, berpura-pura ya. Tasonnu itu berpura-pura. Tasonnu, berpura-pura. Musona, keberpura-puraan mereka dan kemunafikan mereka. Tasonnu. Wa idza laqau, dan apabila mereka bertemu alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, qalu, mereka orang-orang munafik berkata, amanna, saya beriman. Ay wa idza ra'aul mu'minina, yaitu apabila mereka melihat al-mu'minina, orang mukmin, wa sadaquhum, dan bertemu mereka secara tidak sengaja. Sodaqah itu kan pertemuan yang tidak sengaja. Sodaquhum adharu lahum aliman, mereka orang-orang munafik itu memperlihatkan keimanan mereka. Wal mualat nifaqan, dan berkelangsungan mualah ya. Nifaqan dalam keadaan munafikan, wa musona'atan, dan keberpura-puraan tadi. Ya, wa idzal faradu, dan apabila mereka jawatan di mana? Wa idza khalau ila sayatinihim. Wa idza khalau, khala ay raja'a ya. Wa idza khalau, wa idza raja'a ila sayatinihim, dan bila kembali kepada setan-setan mereka. Wa idza faradu, apabila menyendiri, wa raja'u, dan kembali ila ru'asaihim, kepada bos-bos mereka, wa kubaraihim, dan para pemimpin mereka, ahlul dhalal, ahli kesesatan, wal nifaq, dan kemunafikan. Qalu, mereka berkata, orang munafik, inna ma'akum, sesungguhnya aku itu masih tetap bersama kamu. Inna ma nahnu mustahzi'un, hanyalah kami ini memperolokkan lagi mereka. Nah, itu ya. Ay qalu, atau maknanya mereka orang-orang munafik berkata, qallahum, kepada syayatinihim tadi ya, nahnu ala dinikum, kami itu sama seperti apa yang dipercayai oleh kamu semua, kalian semua ya. Wala mithli ma antum alaihi minal i'tiqad, sesuai dengan apa yang i'tiqad kamu. Wa innama nastahzi'u bil qaum, kami itu hanyalah memperolok-olokan kaum atau orang-orang ya. Sama nasharu, menghina, minhum, menghina mereka, bidharil iman, dengan memperlihatkan keimanan. Jadi min itu tidak mesti
artinya dari ya. Ini ya seperti dohi kaya dahaku. Apa? Dohi kaya dahaku itu kan tertawa. Jadi kalau menertawakan itu ke dalam depannya pakai min. Inta tadhaku minni. Nah, pakai minni itu bukan dari saya. Jadi artinya menertawakanku tuh itu ya. Inta tadhaku minni, engkau mau menertawakan saya. Jadi min ya. Ya, biidhar iman dengan perlihatkan keimanan. Ya, gitu saja ya. Saya kira udah cukup. Ya, halo bina nahtatim adirasah fi hadzal yaum bi qiraati hamdah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.